Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan membahas materi tentang net present value dari mata kuliah pembiayaan pembangunan untuk memenuhi tugas remedial dari mata kuliah pembiayaan pembangunan bersama saya Muhammad Akbar dengan NIM 193.11.035. Dengan saya Alif Kurniawan NIM 10.923 11.023. Nah, pertama itu adalah dari pengertian NPV dalam dunia investasi dan pengambilan keputusan bisnis. Salah satu tantangan utama adalah menilai kelayakan finansial dari proyek atau investasi yang direncanakan. Keputusan yang salah dapat berakibat pada kerugian finansial yang signifikan. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah net present value atau NPV. NPV adalah metode analisis investasi yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar yang diharapkan dari investasi tersebut dengan biaya awal investasi dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang. NPV memberikan gambaran yang lebih realistis tentang potensi keuntungan atau kerugian dari suatu investasi. Untuk definisi NPV, yakni NPV adalah metode analisis kelayakan investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang atau present value, manfaat, dan biaya proyek. Digunakan untuk menilai apakah suatu investasi memberikan keuntungan atau kerugian secara ekonomi. Lalu NPV mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money sehingga menghasil analisis lebih realistis. Menurut Samsiana 2023, NPV digunakan untuk menentukan probabilitas usaha dengan membandingkan nilai sekarang arus kas bersih dengan nilai investasi yang dikeluarkan. Lalu untuk rumus net present value-nya, di mana C0 yaitu arus kas pada tahun ke-0 biasanya berupa investasi awal, biasanya bernilai negatif karena pengeluaran. Lalu C1, C2 dan seterusnya itu arus kas bersih atau cash inflow pada tahun ke-1, ke-2 sampai seterusnya. Untuk I yaitu tingkat diskonto atau discount rate, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan atau biaya modal. Dan N adalah jumlah periode waktu atau biasanya dalam tahun. Untuk manfaat net present value itu membandingkan berbagai proyek investasi, menilai probabilitas proyek, mendukung pengembalian keputusan investasi, dan menentukan nilai investasi secara komprehensif. Untuk kelebihan dan kekurangan metode NPV ini, menurut Carter 2009, NPV memiliki kelebihan dan kekurangan terlain sebagai berikut, yaitu kelebihan, NPV mempertimbangkan nilai waktu dari uang, NPV mempertimbangkan aliran kas selama umur proyek, yang ketiga memungkinkan tingkat diskonto berbeda selama umur proyek. Lalu untuk kekurangannya, MPP sulit untuk dihitung dan dipahami. Manajemen harus menentukan tingkat yang akan digunakan. Untuk kriteria net present value, menurut Hansen dan Mowen 2009, yang termasuk kriteria kelihatan NPV ada antara lain yaitu NPV lebih besar dari nol, artinya nilai NPV yang positif menandakan investasi awal telah tertutupi, tingkat imbal hasil yang diminta telah dipenuhi, dan imbal hasil yang lebih dari 1 dan 2 telah diterima. NPV kurang dari nol, artinya nilai NPV yang negatif menandakan bisnis tersebut tidak layak dijalankan. Nah, kita ada contoh studi kasus perhitungan pada metode net present value, yaitu secara real time pada penelitian oleh Pauji, Maskur, dan Hartati pada tahun 2025, yaitu menganalisis kelayakan finansial pembangunan perumahan Lipo di Karawaci menggunakan metode NPV. Nah, berikut rumus yang diterapkan pada studi kasus berikut. Uh, yang mana PVT yaitu present value pada tahun sekian dan CVT yaitu sama dengan cash flow pada tahun kesekian. R sama dengan tingkat diskonto sebesar 10% dan T yaitu urutan tahun kesekian. Nah, kemudian penerapannya itu menggunakan rumus PV1 ditambah 35 miliar per 1,10 pangkat 1 yang mana 1 adalah tahun pertama. Hasilnya 35 miliar dibagi 1,10 yang menghasilkan 31 miliar 818 juta, 181 sekian. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya menggunakan rumus yang sama sehingga dihasilkan berdasarkan tabel perhitungan PV inflow di atas diperoleh total PV inflow sebesar Rp 275 miliar 133 juta 20,631. Sedangkan PV outflow investasi awal tahun di 2020 sebesar Rp 225 miliar. Berdasarkan hasil tersebut, nilai NPV dapat dihitung dengan rumus NPV sama dengan PV inflow dikurang PV outflow. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh NPV sama dengan 275 miliar 133 juta, 20,631 dikurang 225 miliar sama dengan 50 miliar 133 juta 20,631.
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai NPV positif sebesar 50 miliar 133 juta sekian. Berdasarkan kriteria kelayakan investasi, apabila NPV lebih dari nol, maka proyek dinyatakan layak untuk dijalankan karena mampu menghasilkan keuntungan atau manfaat bersih setelah seluruh biaya investasi dan tingkat diskonto diperhitungkan. Eh, Berikut daftar pustaka, yaitu kami mengisintesa dari beberapa jurnal artikel penelitian. Sekian Sekian terima kasih. pemaparan pembahasan materi dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya kekayaan dalam materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.